Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan seluruh nikmat kasih sayangnya untuk kita orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu sedikit atau banyak pasti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena keimanan dia kepada Allah. Innallaha yu'ti dunya 'ala man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu wa yu'til iman 'ala man yuhibbuhu. Allah itu memberi rezeki dunia, ya, harta tidak mesti uang ya, tapi intinya harta dunia itu untuk orang yang dicintai oleh Allah dan untuk orang yang tidak dicintai oleh Allah. Tetapi apabila Allah memberikan iman, maka berarti itu Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Sedikit atau banyak ya nanti tergantung dengan keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena keimanan kita ini bertingkat. Jadi ada orang yang istimewa sekali di sisi Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, ya, kemudian aulia Allah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dari golongan siddiqin. Ya, kalau kita mengenal siapa ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan orang-orang yang serupa dengan beliau. Manusia biasa tetapi level keimanannya seperti para nabi. Hanya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang paling akhir as-sholihin, orang-orang yang soleh. Inilah teman yang paling baik. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Jadi orang beriman kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya sangat kuat, maka ujiannya nanti ya sangat kuat. Ada orang yang keimanannya tipis, maka ya nanti ujiannya ringan. Kalau bahasa Rasul kita Muhammad SAW, yubtalir rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana fi dini salaban istadda bala'u, wa in kana fi dini riqah yubtali ala hasbi dini. Nabi Muhammad ngendika au kama qala, seorang manusia itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dini salaban istadda bala'u. Kalau seseorang itu keimanannya kuat, maka ujiannya akan semakin dinaikkan oleh Allah. Berarti susah. Tidak begitu. Semakin berat ujian itu semakin banyak pertolongan. Itu secara otomatis ya. Semakin susah ujian yang dihadapi oleh seorang manusia yang Allah ciptakan untuk seorang mukmin, maka pasti pertolongan Allah yang Allah sediakan itu semakin banyak dan semakin melimpah. Sehingga orang itu semakin kuat keimanannya, semakin tentram. Kalau orang hanya mengambil logika, imannya tambah kuat, ujiannya tambah abot, berarti stres wonge. Tidak begitu. Ya. Semakin ujian berat, dia semakin beriman kepada Allah, maka jiwanya semakin tenang. Jiwanya semakin tentram. Ya. Maka hadirin sadani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian selayaknya kita itu berjuang untuk membangun keimanan kita kepada Allah. Ya, kenapa? Karena memang keimanan itu bertingkat-tingkat. Nanti pahalanya pun bertingkat-tingkat. Ya. Jadi pahalanya itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal hatinya, sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan baik atau buruknya amal soleh yang dia kerjakan. Amal soleh yang buruk itu maksudnya amal soleh mengkualitasnya sak-sae. Ya, kalau ada orang sholatnya digawe khusuk tenanan, yo nanti istimewa betulan. Hasilnya juga luar biasa. Tanha anil fahsya'i wal munkar,
Sholat bisa mencegah manusia dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tetapi kalau orang sholat sak-sae, sing penting waton dilakoni, yang penting selesai, yang penting 1 hari 5 kali, dia tidak memikirkan khusyuk, tidak memikirkan ikhlas, tidak memikirkan kedekatan hatinya, tidak memikirkan syarat dan rukunnya dan lain-lain, yang penting dilakoni, dia tidak akan banyak memberikan pengaruh. Terus menawi Allah Ta'ala menyampaikan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguh sholat itu mencegah manusia dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya memang itu nanti tidak kemudian serta-merta semuanya sama. Ada juga orang yang rajin sholat tapi tetap pemindah maksiat, ada banyak. Ya, oh berarti sholatnya tidak berguna? Tidak begitu. Sholatnya tidak berguna, tetap berguna. Ya. Hanya kemudian pengaruh sholat itu tidak maksimal. Maka nanti pahalanya di hadapan Allah ya tidak maksimal. Maka para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kok kita memilih kitab Madarijus Salikin sebagai bahan kajian umum? Karena ini merupakan kitab yang membahas tentang bagaimana cara kita beramal, terutama mengelola hati. Ya. Kitab yang mengajarkan kita tentang berbagai macam konsep, berbagai macam teori, dan itu sangat indah, sehingga kita bisa mencapai level yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan Allah tentu. Ini kitab Madarijus Salikin itu mirip-mirip dengan kitab Al-Hikamnya Imam Ibnu Athaillah. Ming bedane sebenarnya kalau ulik-ulik masalahnya itu mirip-mirip. Bedanya hanya kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu beliau menggunakan bahasa yang indah, itu satu. Yang kedua, beliau menggunakan urutan yang sistematis. Ini yang dipakai oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka kalau saya pribadi meskipun sudah bertahun-tahun membaca kitab Madarijus Salikin ini, ora bosen Mas, diulang lagi, dibaca lagi. Misalkan, nanti di dalam kitab-kitab yang lain diajarkan sabar, mari kita bersabar. Lah belum membahas sabar itu apa, tingkatan sabar, macam-macam sabar misalkan. Belum menyampaikan begitu. Ya. Tawakal, apa itu tawakal? Kemudian bagaimana cara orang mendapatkan tawakal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Caranya itu. Belum bahas seperti itu. Ya. Memang ini kitab yang cukup istimewa ini. Ini kitab yang orang-orang sufi senang moco. Ya, orang-orang yang belajar manhaj salaf juga senang membaca. Kenapa? Karena ini kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang menjadi muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah paling dekat, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi, maka para ikhwah sekalian rasadani Allah wa iyyakum, kita berharap semoga kita membahas kitab Madarijus Salikin ini nanti akan semakin membuat kita menjadi orang yang sibuk dengan hati kita, ya, menyibukkan diri untuk membersihkan jiwa, ya, sehingga ketika kita mati nanti Allah menyebut kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah ngendikaken, ya, jiwa yang tentram, jiwa yang ketika mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terasa betul nikmatnya orang beribadah kepada Allah. Karena nikmatnya ibadah tidak bisa dinilai dari sisi fisik lho nggih. Wong poso Senin Kemis misalnya, enaknya apa Mas? Lo Ramadan orang ngombe kok enak? Dia bisa dinikmati dengan hati. Orang Qiyamul Lail, ya, dia berdiri 2-3 jam. Enaknya apa secara fisik? Dia bisa dinikmati dengan hati. Ya. Apalagi orang membaca Quran setiap hari 2 juz, 3 juz, bahkan ada yang 4-5 juz misalkan. Dihabiskan waktu seakan-akan lama untuk membaca Quran. Kalau orang yang tidak paham, bosan. Tetapi orang yang memahami, dia akan merasakan betapa membaca Quran itu satu hiburan yang luar biasa. Nah, itu dinikmati dengan apa? Dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik. Nah, kitab ini kitab yang mengulik babakan hati. Maka harapannya nanti dengan membahas kitab ini kita akan menjadi orang yang semakin baik, ya, dari sisi keimanan kita kepada Allah, dari sisi nafs kita, jiwa kita pun kita menjadi orang yang semakin tinggi kualitasnya. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan iman itu bertingkat-tingkat gitu.
Nah, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu mengajak kita untuk belajar kitab ini, kemudian berjalan menuju Allah itu melalui tahapan-tahapan yang beliau tulis. Begitu rekan-rekan sekalian, asadhanillahu wa iyyakum. Kita mulai pembahasan pertama. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa kitab Madarijus Salikin ini kitab yang ditulis berdasarkan atas inspirasi surat Al-Fatihah. Jadi nek bahasa saya ini. Jadi kitab Madarijus Salikin itu tafsir surat Al-Fatihah terkhusus terkait dengan urusan hati. Ini kitab Madarijus Salikin. Kitab yang nek bagi saya kitab yang nek wong Jawa koyo primbon iki Mas. Apa meneh kitabe koyo ngene iki, gitu koyo kitab primbon tenan iki. Ya. Jadi kitab apa ya yang membahas tentang banyak hal kalau saya ya terkait dengan keimanan kita kepada Allah, ya, jiwa kita. Ya, begitu rekan-rekan sekalian, astagfirullah wa iyyakum. Minggu mau guyon ya, Mas. Maksudnya ojo dianggep primbon tenanan iki, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah di bab pertama beliau menyampaikan kepada kita bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung banyak sekali perkara-perkara yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan beliau menyampaikan surat Al-Fatihah ini istamat 'ala ta'rifi bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi salasatil asma. Ya. Surat Al-Fatihah ini mengandung pengertian tentang pengenalan, ya Mas, mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala itu mengenalkan dirinya dengan 3 perkara, ya. Dan ini nanti setiap kali kita beribadah kepada Allah, paling tidak kita mengingat Allah itu di sisi 3 perkara ini, paling tidak lebih. Allah itu rahmatnya sangat luas, pengetahuan tentang Allah itu sangat luas. Hanya bagi kita orang-orang awam paling tidak ketika kita beribadah kepada Allah itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dari 3 sisi ini. Satu, di dalam surat Al-Fatihah, dan ini Shiratal Mustaqim, ini jalan yang lurus ini. Satu, Allah taala di dalam surat Al-Fatihah itu mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Ya. Yang kedua adalah Rabb, nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga adalah Ar-Rahman. Jadi Allah Ta'ala itu memperkenalkan diri yang pertama Allah. Menurut sebagian ulama, Allah itu nama yang paling agung, nama yang mencakup semua nama-nama Allah yang lain. Allah itu nama Allah yang mana Allah menyebutkan dirinya dengan seluruh sifat yang sempurna, seluruh sifat yang maha tinggi, seluruh sifat yang indah, itu di dalam nama Allah, ya. Maka Allah itu ketika menyebut dirinya nanti menyebutkan tentang Allah itu dengan nama-nama yang lain, tetapi sumber utamanya Allah, ya. Misalkan Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallah, dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Alimul ghaib, satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah. Kalau ada makhluk yang tahu, maka dia pasti diberitahu oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia mengetahui perkara yang gaib tanpa berdasarkan atas pengetahuan dari Allah Ta'ala, ngapusi, ya, dia merasa dirinya pokoknya tahu, ngerti sakdurunge winarah, mengetahui sesuatu sebelum perkara itu terjadi. Ya, ada seorang ulama yang suatu saat bertemu dengan kayak gitu, dukun. Ya, kalau orang Arab menyebutnya al-arraf, ya, beda dengan kahin, ya. Kode-kode bahasa Arab. Nek arraf itu
pengertiannya lebih kepada dukun yang mengaku dia tahu perkara yang akan terjadi. Saya lupa itu Imam Malik atau siapa ya ini kisahnya. Ketika bertemu dengan orang ini, kemudian terjadi percakapan singkat, maka orang dukun ini tuh menyampaikan, engkau datang untuk apa? Nah, itu salah wisan mas. Kenapa? Karena dia katanya mengetahui perkara sebelum terjadi. Dijawab oleh beliau ini, loh katanya panjenengan ki Pak mengaku mengetahui perkara yang belum terjadi. Kok dengan dadak bertanya kepada saya kepengen apa? Berarti kowe iki ngerti. Ya. Allah alimul ghaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat satu-satunya yang mengetahui dan menguasai semua perkara yang gaib. Kalau ada makhluk yang dia mengetahui perkara yang gaib, maka pasti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para nabi sekalipun, para nabi itu tahu perkara yang gaib, ya hanya apa yang Allah beritahukan. Kalau tidak Allah beritahukan, dia tidak akan tahu. Para nabi itu tahu kapan meninggal. Kenapa? Karena semua malaikat maut, malakul maut itu ketika datang kepada seorang nabi, siapapun nabinya, pasti nabinya diberi pilihan. Kamu mau hidup lagi lebih panjang, bukan mau hidup lagi, kamu mau ditambah umurnya atau dimatikan sekarang. Di dalam satu riwayat yang sahih, suatu saat malakul maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Musa didatangi seorang laki-laki yang tidak mengenal. Kira-kira kisahnya ya. Ditanya, siapa engkau? Maka malaikat ini menjawab, aku adalah makhluk yang memisahkan manusia dari dunia. Kalau tidak salah ya kisahnya begitu. Nah, Nabi Musa tahu ini. Ini berarti malaikat maut, malakul maut. Karena Nabi Musa kaget, maka malakul maut itu disampluk mas, mata kirinya, blok gitu. Sehingga disebutkan di dalam riwayat itu mata kirinya malaikat itu nganti wuto mas. Ya. Tapi ini malakul maut dalam bentuk manusia loh nggih. Membo. Kalau bentuk aslinya malakul maut itu sangat besar. Di dalam satu riwayat disebutkan malakul maut itu ya, dia Allah meletakkan dunia itu seperti di antara kedua kakinya malakul maut. Maka malakul maut itu ketika mencabut rohnya manusia, mendatangi Nabi Musa alaihissalam, dia membo mas, nyelemur, malik rupa dari seorang manusia. Disampluk oleh Nabi Musa alaihissalam, buta sebelah. Kemudian dia menghadap Allah dan menyampaikan, wahai Allah, ini Musa ora gelem mati. Lah kula disampluk niki, malah kula disampluk ya Nabi Musa. Nek awake dhewe nyampluk piye Mas? Ya, gawe perkara ya Mas. Kemudian malakul maut ini riwayatnya sahih ya Mas, bukan riwayat dhaif. Kemudian Allah perintahkan kepada malakul maut untuk menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, Allah memerintahkanmu untuk bukan memerintahmu, memberikan engkau pilihan. Nek ora gelem mati, maka kamu diminta untuk meletakkan telapak tanganmu di atas bulu domba. Maka nanti setiap satu bulu yang terkena telapak tangannya Nabi Musa itu, Allah akan memanjangkan umurmu 1 tahun. Oh iya Mas, begini nih. Maka nanti jumlah bulunya dijumlah semuanya dan Allah Maha tahu. Kemudian setiap satu bulu dipanjangkan umurnya 1 tahun. Tapi Nabi Musa alaihissalam menolak, tidak mau. Ya. Sedangkan makhluk yang lain, manusia, pasti dicabut rohnya oleh Allah dan tidak diberitahukan kapan terjadi. Tapi kalau para nabi begitu. Hadis yang sahih yang lain itu tentang meninggalnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu meninggal dalam keadaan berlari, ya, berlari kecil. Karena orang Yahudi itu menyebarkan isu kalau Nabi Daud alaihissalam itu meninggal dalam keadaan sakit keras, gering, ora iso obah. Ya. Tapi Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW bahwa Nabi Daud itu punya kebiasaan. Apa itu? Berburu Mas. Berburu.
Ya karena beliau raja ya berburu ya dengan pengawal kira-kira begitu ya Mas. Nah dia golek manuk ya, Mas. Nabi Daud. Nah kalau beliau keluar dari istananya, maka istananya dikancing dengan semua istri-istri beliau di dalam istana itu. Ya. Dan tidak ada lelaki yang berani masuk ya kecuali keluarga Nabi Daud. Di dalam satu riwayat disebutkan, saya pernah mendapatkan Nabi Daud, bukan riwayat sih Mas, ini perkataan ulama, Nabi Daud itu memiliki istri 400 orang. Rasa Daud dipikirkan ya Mas. Nah nanti di istananya dikancing ya. Dan tidak ada lelaki yang bisa masuk dan berani masuk. Lah suatu saat istana itu geger, kenapa? Karena tiba-tiba di tengah istana itu ada seorang laki-laki yang berdiri tanpa bergerak nang tengah-tengah istananya pada waktu Nabi Daud alaihissalam pergi dari istana. Para istrinya Nabi Daud ketakutan, ini siapa ini? Nah, sampai akhirnya Nabiullah Daud alaihissalam kembali ke istananya, beliau menemui lelaki ini. Ditanya oleh Nabiullah Daud alaihissalam, engkau siapa? Maka Malakul Maut menjawab, ya. Saya lupa kalau jawabannya Malakul Maut di dalam kisah ini, tapi intinya beliau adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa sesuatu yang pasti di dunia ini. Apa itu? Mati. Ya. Maka ketika tahu Malakul Maut datang, Nabi Daud minta izin, ya sudah kalau begitu saya tak lari-lari. Ya, lari-lari kecil. Nah, Nabi Daud itu berlari-lari kecil, mengelilingi istananya. Pas beliau berlari-lari kecil itulah kemudian rohnya dicabut oleh Malakul Maut. Kisah yang lain adalah kisah meninggalnya Nabiullah Adam alaihissalam, dan yang terkenal adalah kisah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh Malakul Maut. Ya, didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasul kita itu ditanya, engkau memilih hidup atau memilih untuk bertemu dengan Rafiqul A'la, teman yang maha tinggi? Siapa itu maksudnya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Zat yang maha lemah lembut, yang maha tinggi. Siapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Rafiqul A'la. Ya. Maka kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad jawab Rafiqul A'la. Kemudian pahamlah waktu itu berarti Nabi Muhammad memilih untuk meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui semua perkara yang kelihatan oleh pandangan mata. Meskipun ada manusia yang tidak tahu. Ya, tapi semua perkara yang bisa dilihat dengan indera itu adalah asyahadah. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi Allah menyebutkan dirinya dulu. Dialah Allah, dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang. Berarti Allah Ta'ala itu otomatis nama yang mengandung pengertian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alimul Ghaibi Wasyahadah. Ya. Dilanjutkan, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Nah, semua ini terkandung dalam pengertian nama Allah. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah raja Al-Quddus yang maha suci. Maksudnya apa? Zatnya Allah itu suci. Ya. Semua kekurangan tidak ada pada Allah. Sempurna, indah, tidak ada celah. Kemudian ketetapannya Allah Ta'ala pun sempurna dan tidak ada celah. Kemudian semua ajaran Allah itu Allah sempurna dan tidak ada celah. Itulah maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Malikul Quddus. Assalam, dialah yang menciptakan dan menyebarkan keselamatan. Al-Mu'min, dia yang bisa dipercaya. Di Allah itu nek janji ini orang mungkin beli janji, tidak mungkin meleset janjinya. Masalah kemudian kalau Allah menjanjikan doa orang mukmin diijabahi, tetapi kok lendungo suwe ora dikabul-kabulke, itu bukan berarti Allah tidak mampu. Tetapi dengan kebijaksanaannya Allah menetapkan waktunya tidak kita ketahui.
Jadi kalau orang berdoa itu pasti ada 3 manfaat selama doanya ikhlas dan benar ya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayu ajilahu fid dunya. Orang berdoa itu kalau tidak disegerakan jawabannya di dunia. Disegerakan tidak mesti lindungo saiki jawabannya saiki ya Mas, tapi intinya disegerakan di dunia. Bisa saja kita berdoa hari ini dikabulkan 30 tahun yang akan datang. Kenapa Mas? Daftar kaji hari ini, berangkatnya 30 tahun ya, begitu kira-kira Mas ya, kecuali dengan naik haji pakai yang 200 juta itu Mas, daftar bulan ini berangkat bulan depan itu bisa ning 200 juta itu Mas kira-kira. Jadi yo Abdul Masih ya, kira-kira itu Mas. Ini al-mu'min, Allah itu bisa dipercaya, dia suci dari semua kekurangan. Al-muhaimin, Allah itu yang menjaga segala sesuatu ya, dengan kebijaksanaan Allah. Gampangannya gini nih Mas, kalau Allah itu kalau kita kepengen membuktikan Allah itu menjaga sesuatu, piye caranya, bukan piye caranya, wujudnya kayak ngopo. Kalau orang hidup itu kira-kira ada tidak binatang yang berani ngremeti awake dhewe Mas? Cacing nyedak, berani tidak? Kecoa dekat, semut jumlahnya banyak mendekati kita, binatang-binatang melata mendekati kita, tidak berani Mas. Meng begitu orang mati rohnya dicabut, kuwabeh nyedai, nggih to. Misalnya 1 jam orang diletakkan jenazahnya di dalam tanah, itu sudah banyak binatang yang mendekat. Kenapa? Ya karena tadi penjagaan Allah sudah diambil ketika orang meninggal. Ya, ini belum kita bicarakan hal-hal yang lain. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Allah itu maha perkasa. Bahkan siapapun orang yang paling menentang Allah itu tetap ada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala yang tanpa batas. Fir'aun sekalipun, Namrud sekalipun ya, Namrud itu sombong kenapa? Jadi raja terlalu lama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menyampaikan Raja Namrud itu sombong, kan Allah menyampaikan tentang surat Al-Baqarah ke? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahumul mulk. Apakah engkau tidak melihat orang yang membantah dakwahnya Ibrahim karena Allah berikan dia kekuasaan? Siapa itu? Raja Namrud. Berapa lama dia menjadi raja? Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan jadi raja 400 tahun Mas. Nganti tumuk nek awake dhewe iki. Kuwi meneh, nganti ping piro ya Mas? Nek eranya 5 tahun sekali kayak di Indonesia itu ya berarti mingkari 400 bagi 5 Mas, gitu 80. Wah. Berapa Mas menjabat jadi raja Mas Namrud? Oh, saya menjabat ya 80 periode. Nanti semaput itu Mas. Sombong, maka dari itu Namrud itu. Ya. Imam Ibnu Katsir menyampaikannya bukan nezar, tansir. Ya. Raja yang Allah ciptakan untuk menjadi hukuman bagi Bani Israel karena membunuh para nabi. Itu dia menjadi raja 700 tahun. Ya. Maka Allah ciptakan tansir. Bukan nezar ya kalau yang terkenalnya itu. Itu sebagai hukuman untuk Bani Israel. Ya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala, wa qadhaina ila bani Israila fil latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Bani Israel itu melakukan kejahatan 2 kali. Menurut sebagian ulama, kejahatan pertama adalah pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam. Kejahatan kedua itu pembunuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dihukum oleh Allah, summa ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami utus hamba kami ya yang akan menguasai kalian. Uli ba'sin syadid, dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Fajasu khilalat diyar, kemudian dia menciptakan kerusakan di
seluruh penjuru bumi. Siapa ini yang dimaksud? Nah, Imam Ibnu Katsir menyampaikan Bukhtansir itu, Bukhtun Nasr, nama yang lebih terkenal dari buku-buku sejarah Nebukadnezar. Ya. Kok iso dia menjadi hukuman bagi Bani Israel? Kata Imam Ibnu Katsir, dia menjadi raja 700 tahun, Mas. Jadi betul-betul penguasaannya Bukhtun Nasr atau Nebukadnezar kepada Bani Israel itu panjang, kejam lagi dia. Ya. Jadi Allah itu maha perkasa. Sehebat apapun manusia, dia masih ada di dalam kekuasaan Allah. Bani Israel itu membunuh seorang nabi, membunuh nabi pernah satu hari 300 orang nabi. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi pernah itu. Tetapi ya tetap dia ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah taala. Yang kedua, Allah taala memperkenalkan dirinya dengan Rabb. Oh ya, mohon maaf, ini ada keterangan yang agak terlewat. Allah ya, itu nama yang kecenderungannya adalah nama yang mengandung tuntutan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dia berasal dari kata-kata alahaya lahu ilahan, Allah. Jadi nama Allah itu dominannya adalah nama yang mengandung makna dia adalah zat yang diibadahi oleh seluruh makhluk satu-satunya. Jadi Allah itu nama yang kecenderungan akan makna dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang kedua itu Rabb, Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah nama Allah di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ulama yang menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah, meskipun nanti ada yang mengatakan tidak, tapi kalau saya pribadi saya cenderung yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Itu nek panjenengan hari ini membawa mushaf Utsmani itu biasanya di dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan ke dalam ayat pertama. J. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Lillah, Allah menyebutkan namanya Allah Rabbil Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta. Lah, nama Rabbun itu kecenderungannya adalah nama yang mengandung makna akan kekuasaan Allah tanpa batas. Jadi kalau Anda menyebut nama Rabb, kalau nama Allah itu mencakup seluruh nama yang lain. Kalau Rabbun itu mencakup nama Allah yang mengandung kekuasaan Allah yang tiada batas. Contoh, Rabb itu mengandung makna Ar-Raziq, Allah yang maha memberi rezeki. Apalagi Allah itu yang menciptakan, Al-Khaliq. Apalagi Allah itu raja di alam semesta, Malikun. Ya. Apalagi Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Allah itu Al-Muhyi wal Mumit. Bukan karena wabah, Mas. Kan kita sempat ya di puncak-puncaknya masa Covid kemarin itu kita pun berarti wah aku sih iso urip ora yo, Mas. Tapi nyatanya hari ini kita masih hidup. Jadi rupanya Allah memberitahukan kita salah satunya bahwa yang mematikan manusia itu bukan wabah penyakit, tetapi Allah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah pernah merasakan kena Covid ya, Mas. Termasuk saya itu. Ya. Minggu yo racita itu, Mas. Nek kita tuh geger mesti. Ya, sudah hampir masuk rumah sakit saya itu. Sudah minta izin kepada istri waktu itu. Aku digoneng rumah sakit, ora kuat iki aku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Ya Allah Ta'ala maha menghidupkan dan maha mematikan. Ya. Meskipun betul-betul kita disuguhi banyak sekali wabah, banyak sekali korban, dan real itu nggih, Mas. Barangnya ora ketok, tetapi yang mati ukah itu real itu, nyata itu. Ya. Begitu.
Jadi Allah itu Ar-Rabb. Maka sebagian ulama menyampaikan Rabbun di dalam bahasa Arab kalau dia tidak diikuti dengan kata penyerta qarinah, maka maknanya Allah. Ya. Jadi kalau kata-kata Rabb itu tidak ada kata penyerta di belakangnya, maka secara otomatis itu adalah nama Allah. Demikian disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan para ulama yang lain. Jadi, kecuali kalau nanti ada kata penyerta, misalkan Rabbul Bait, itu artinya pemilik rumah, misalkan begitu. Tapi kalau tidak ada kata penyerta, maka secara otomatis maknanya adalah Allah. Dia termasuk Asmaul Husna menurut sebagian ulama, meskipun nanti ada sebagian ulama yang tidak memasukkan ke dalam nama Allah yang indah. Tapi sebagian ulama menyampaikan Rabbun itu nama Allah yang maha indah. Maka kalau kita berdoa itu kita menyebutnya Rabbana, wahai Allah, Rabb kami. Ya. Kalau Allahumma itu wahai Allah, kalau Rabbana itu wahai Allah, Rabb kami. Ya. Dia mengandung makna seluruh sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun jenengan sebut maka dia masuk ke dalam kata Rabb. Yang ketiga, yang paling akhir, ya. Allah Ta'ala memperkenalkan diri di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah terkhusus dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi Allah menyebutkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua sifat kasih dan sayangnya Allah itu masuk di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Misalkan Allah Maha Pengampun, itu otomatis. Jadi kalau misalkan kita berdoa minta ampun kepada Allah, misalkan tidak menyebut nama Al-Ghafur, maka sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka Al-Ghafur otomatis masuk ke dalam nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ingat ya, Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Nah, biasanya manusia itu nek dosane kokean, terus dia merasa tidak layak untuk beribadah, langkut dosaku diapura Gusti Allah. Itu keyakinan yang tidak tepat. Kenapa? Karena Allah itu sebelum menciptakan manusia yang berbuat dosa, itu Allah sudah menetapkan dirinya Maha Pengampun. Allah itu sebelum menciptakan alam semesta, makhluk, itu Allah sudah menamai dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya. Jadi kita berbuat dosa satu hari 1 juta kali, tetap Allah itu Maha Pengampun. Ya. Apalagi Allah itu Al-Afu. Ya, Allahumma innaka afuwun. Allah itu Maha Pemberi maaf. Bedanya dengan Al-Ghafur apa, Mas? Nek ghafaro yaghfir itu nutupi. Ana wong tumindak dosa terus dosane ditutup. Ya. Kalau Anda nulis di kertas, lalu kertasnya diberi putih-putih itu jenenge Tip X, merek itu Mas. Namanya apa ya? Tip X ya. Tip X itu merek dagang itu ya. Itu Al-Ghafur ditutupi. Kalau Al-Afu itu lebih hebat lagi, dihapus. Ya. Jadi kalau misalkan kita nulis pakai pensil kemudian pakai karet penghapus, itu Al-Afu. Jadi Allah itu kalau memaafkan semua kesalahannya dihapus, catatannya hilang, celing, ya Mas. Tapi kalau Al-Ghafur itu dosane ditutup, ya, ditutup oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada hukuman. Kenapa? Ditutup oleh Allah Ta'ala, bukunya ditutup, catatannya ini seono, ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha tahu iki nek wong iki apik sak jane Mas, ming rada ndelio iki, maka kemudian ditutuplah. Ya. Rada ngayal ning ngayal iki ora pundhak dina misalkan gitu. Ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Jadi ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggih. Menika Bapak dan rekan-rekan untuk materi pertama, nggih insyaallah nanti kita lajengaken karena memang kajian kitab beliau ini kalau saya pribadi
menikmati betul nggih Mas membaca kitab Madarisus Salihin ini. Bahkan nek panjenengan kersa misalkan bisa bahasa Arab, saya punya filenya, nanti bahkan per kalimat pun apa ya, kalau saya pribadi diperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena memang Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan apa? Hikmah. Jadi kalimat-kalimatnya itu dalam dan betul-betul maknanya itu mengena betul. Niki saya termasuk saya penyuka beliau nih, idola saya itu termasuknya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kitab-kitab beliau saya suka Mas. Ya, begitu. Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, asadzinallahu wa iyyakum, punika ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika, ya. Jam 9 kirang 13 menit. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dari materi kita, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rozi memberikan materi yang pengantar tapi cukup padat ya, insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan di serial berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, ada tanya jawab atau hal-hal yang didiskusikan, monggo silakan dari teman-teman yang pertanyaan. Yang Ahmad tidak ada. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nanti Ustaz Muliko kalau kerusakan yang dibikin oleh Israel itu 2 kali. Yang pertama ketika pembunuh Nabi Yahya, Ya. yang kedua pembunuh Nabi Israel. Tapi kalau Zakaria, Iya. tapi sekian hari saya melihat di YouTube di channel-channel manapun yang membahas tentang Palestina sekarang, banyak ustaz-ustaz yang mengatakan bahwa kerusakan kedua yang diciptakan Israel itu sekarang ini. Mohon penjelasannya bagaimana Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kerusakan yang kedua yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu apa yang dikerjakan oleh negara Israel hari ini? Allahu a'lam, karena itu kan tafsir para ulama. Hanya kalau kita menyebut tentang kejahatannya Israel itu kawit biyen, Pak. Dari sejak dia mendirikan negara 48 sampai sekarang itu walau udah berapa kali pembantaian yang mereka kerjakan. Nah, puluhan kali. Yang terkenal tuh di Libanon itu Sabra Satila itu 1 tahun 80-an Mas. Ini orang yang lahir barang jenengan itu. Wah, itu terkenal. Zaman saya dulu itu, karena saya dulu zaman cilik ini senangnya nonton televisi. Dan televisi itu bukan drama Mas, memang dunia dalam berita. Jadi saya dulu itu jam 9 malam nek ora didelok ke dunia dalam berita, nangis Mas. Jadi acara yang paling saya suka itu salah satunya dunia dalam berita. Jadi sejak dulu saya SD ini senengnya nonton berita Mas, sehingga banyak hal yang saya tahu. Ya, termasuk peristiwa Sabra Satila itu saya masih ingat. Ya, itu pembantaian kaum muslimin Palestina di kamp pengungsian di Libanon namanya Sabra Satila. Wah, itu korbannya puluhan ribu mungkin. Ya, ada yang menyebutkan 5.000 sampai 9.000 orang. Tapi ribuan kaum muslimin yang dibantai. Ya, jumlah yang sangat banyak untuk ukuran waktu itu. Ya. Kalau sekarang peperangannya terjadi selama berapa bulan nih Mas? 200 sekian hari ya, sudah hampir setahun, 9 bulan lebih. Sabra Satila itu hanya berapa? 3 pekan atau berapa mungkin hal panjenengan nanti baca itu. Tidak lama. Ya. Lebih lama peperangan hari ini. Jadi kalau pembicaraannya kejahatannya Bani Israil sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali dia mengerjakan kejahatan. Hanya kalau ini tafsir sebagian ulama aja tentang pembunuhan Nabi Yahya dan pembunuhan Nabi Zakaria. Kenapa? Karena membunuh seorang nabi itu kejahatannya di hadapan Allah, kejahatan yang tidak main-main. Membunuh kaum muslim itu dosa yang besar, ya, dosa yang besar. Tetapi pembunuhan para nabi itu jauh lebih besar daripada pembunuhan manusia biasa. Nah, yang dikerjakan oleh Bani Israel itu membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria tidak main-main. 2 nabi yang namanya oleh Allah disebut di dalam Quran. Ya.
Maka kasusnya, skalanya jauh lebih besar waktu itu daripada peristiwa hari ini. Tidak main-main. Hari itu ada nabinya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dipateni Bani Israil. Itu mirip mungkin dengan peristiwa misalkan ada seorang nabi yang nabinya dibunuh oleh Bani Israil, misalkan kejadian, tapi Allah Ta'ala menjaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, geger mesti mas. Akhir-akhir tapi intinya itu adalah tafsir dari para ulama. Jadi apa yang dimaksud hakikatnya oleh Allah Ta'ala ya Allah yang lebih tahu. Hanya para ulama dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki, mereka menyimpulkan beberapa makna. Salah satunya adalah makna tadi bahwa 2 kali kerusakan adalah kerusakan yang diciptakan dengan pembunuhan Nabi Yahya dan pembunuhan Nabi Zakaria. Nabi Yahya dibunuh dulu, setelah itu baru Nabi Zakaria bapaknya. Kira-kira begitu. Makatan nggih? Ada yang lain? Moga menawi wonten. Titip pertanyaan. Nggih, Mas. Siratal mustaqim itu kan jalannya orang yang diberikan nikmat ya. Iya. Yaitu jalannya ya, solihin. Iya. Akan tetapi kan hari ini untuk istilahnya menteladani yang paling gampang itu kan ya dari sirah gitu kan. Iya. Kalau dulu kan masih ada sosok-sosok hidupnya gitu. Iya. Kayak Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in. Sedangkan hari ini nih, mohon maaf ya, Siratal Mustaqim itu sendiri ketika kita terjemahkan ke para ulama tuh berbeda pendapat, itu sudah sangat kayak contoh yang kasus terkini lah. Masalah musik saja. Yeah. Masalah musik, kemudian masalah istilahnya apa ya? Palestina boykot dan lain-lain. Terkadang tuh kita malah jadi sekarang tuh bingung. Yang Siratal Mustaqim ini yang seperti apa gitu. Yeah. Kalau tadi kan kita membahas tentang tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim. Nah, kalau untuk panduan yang paling gampang, istilahnya apa ya? Bodone orang awam untuk bisa mengikuti ulama atau yang membawa Siratal Mustaqim, yang memberikan petunjuk Siratal Mustaqim yang seperti apa sih? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tentang siapa orang yang paling layak untuk dijadikan sebagai contoh jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW, sinten ya para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang yang tidak sekali Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah menyampaikan kuntum khaira ummatin, maka yang dimaksud paling utama adalah para sahabat, sebaik-baik manusia. Atau misalkan Allah Ta'ala menyampaikan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho itu mas, tidak akan marah kepada orang-orang mukmin yang membaiatmu di bawah pohon baiatur ridwan. Siapa itu? Ya sahabat. Jadi sahabat masih hidup, Allah menyampaikan aku tidak akan marah kepada kalian. Itu kalau misalkan ayatnya turun orang hari ini, itu wudule bodong mas, hidupnya sak penake dhewe. Kenapa? Karena sudah dikatakan tidak akan marah. Allah menyampaikan kepada ahlul badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sekendakmu, aku ampuni dosa kalian. Itu kan luar biasa mas. Jadi para sahabat itu dipuji oleh Allah tidak hanya sekali 2 kali di dalam Al-Quran. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah para sahabat siapa ya generasinya? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti Nabi, sahabat dan muhajirin dan ansor. Siapa mereka? Ittaba'u bi ihsan, yang paling utama ya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nek bahasa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kama qala khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasiku para sahabat. Setelah itu setelah mereka yaitu tabi. Setelah itu kiranya tabi'ut tabi'in. Nah itu generasi yang dijaga oleh Allah kebaikan. Setelah itu siapa ya? Orang yang berusaha mengikuti
pola keyakinan, pemikiran, jejak kehidupan mereka. Hanya apakah di kalangan tabiin itu semuanya sama? Ya ada perbedaan, Mas. Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, beliau dimasuk, sebagian ulama menyampaikan beliau adalah tabiin. Dalam beberapa hal beliau berbeda pendapat dengan Imam Malik, ya, berbeda pendapat dalam beberapa hal, dan itu biasa, Mas, ya, bahkan termasuk dalam urusan perkara yang diharamkan, ya, menurut sebagian ulama, ya. Kalau Imam Abu Hanifah nabit itu tidak haram, ya kan, Mas, kumkuman kurma tapi yang melebihi batas waktu. Nek ulama yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa memabukkan. Kalau lebih dari 1 hari 1 malam, itu, Mas, 3 hari itu sudah tidak boleh. Menurut sebagian ulama, misalkan begitu. Ya, perbedaan pendapat. Termasuk di dalamnya urusan musik misalkan, ya, Mas. Itu kan ada sebagian ulama yang mengharamkan, tetapi ada sebagian ulama yang tidak mempermasalahkan selama musik itu bukan sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau musik itu jelas musik yang mengandung syahwat, semua ulama tidak berbeda pendapat. Hanya musik yang tidak melalaikan dari Allah, itu kan perbedaan pendapat di antara para ulama. Lah, yang tidak tepat adalah ketika perkara itu diperselisihkan, kemudian kaum muslimin pecah jadi berapa kelompok, sedangkan para ulama memperselisihkan pendapat tentang hal itu. Ya. Kan sekali lagi, kalau musik itu membangkitkan syahwat, melalaikan dari Allah, itu jelas semua ulama tidak memperbolehkan. Semua ulama, tidak ada ulama yang memperbolehkan. Yang diperselisihkan adalah musik yang tidak melalaikan dari Allah, yang tidak membangkitkan syahwat. Itu para ulama berbeda pendapat. Begitu. Tapi kalau musik yang jelas melalaikan dari Allah dan membuat syahwat manusia dibangkitkan dengan itu, ya jelas tidak boleh. Orang-orang yang menghalalkan kalau itu, Mas. Nah, dalam perkara yang para ulama memperselisihkan, kenapa kok kemudian kita saling menghujat dalam urusan yang itu? Sebenarnya kan itu yang jadi masalah, Mas. Dunia maya, gitu, Mas. Khutbah diketok-ketok, ditambah-tambah, gua yang kan, Mas. Untuk menaikkan viewer misalkan, wah itu yang saya ora oleh. Ya, itu yang tidak benar. Kenapa? Karena memang fatwa itu, kalau misalkan dikatakan fatwa, pendapat ulama itu bisa disimpulkan secara utuh ketika orang melihat ungkapan itu secara utuh, ya. Jangan hanya memotong di kalimat tertentu. Bahkan Quran pun seperti itu. Kalau Anda hanya membaca fawailul lil musallin titik, ora tok teruske, berarti wong salat ki cilaka mencet. Bayangkan, celaka orang yang sholat. Geger dunyane, Mas. Tapi kan ayatnya tidak hanya itu, ada kata-kata di belakangnya. Sehingga ketika nanti membaca ayat itu secara utuh, orang akan bisa punya gambaran. Demikian pula kalau ada perkataan para ulama, ya, silahkan lihat konteks pembicaraan itu secara utuh. Nanti kita bisa menyimpulkan. Nah, di sini butuh kedewasaan. Biasanya kaum muslimin itu ndak mau susah-susah merungokke suwe-suwe, ya. Tidak mau susah-susah membaca panjang-panjang. Pokoknya hanya 1 menit selesai, simpulkan sendiri, baru komentari. Itu yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Jangan begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian, alhamdulillah. Masih 3 menit. Oh ya, satu lagi pertanyaan, monggo. Nek wonten. Apa? Monggo.
Assalamualaikum. Yun apa nih pertanyaannya diulangi nggih. Anu kalah-kalih niki suara motor. Kenapa disebut Ummul Quran? Oh nggih, siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi. Kenapa Al-Qur'an itu disebut sebagai Ummul Quran? Ya. Al-Fatihah nyun ngapunten nggih Al-Fatihah. 1. Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Quran. Jadi dia adalah ummun, pokok pangkal. Itu alasan pertama karena surat Al-Fatihah adalah surat yang mana Allah Ta'ala meringkas Quran di dalam Al-Fatihah. Jadi secara umum Al-Quran itu membahas tentang ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan tentang pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah dan hukuman bagi orang yang mengerjakan maksiat. Nah itu disebut dan diringkas oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kelima sejarah. Ya, itu diringkas oleh Allah di dalam Al-Quran. Quran menyebutkan itu semuanya. Sejarah, ya kan? Di mana itu siratal ladzina an'amta 'alaihim? Ya Mas. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Sejarah itu Mas. Apalagi di situ mengajarkan tentang pahala dan hukuman. Di mana itu? Allah menyebutnya Maliki Yaumiddin. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Ya. Di dalamnya mengajarkan tentang ibadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di dalamnya Allah mengajarkan tentang esanya Allah, ya kan? Di mana itu ya? Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta. Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu diringkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing Al-Fatihah. Punika ingkang sepindah. Ingkang angka kalih dikatakan ummun, ya, dia adalah induk dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling utama itu adalah ayat kursi dalam riwayat gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, ya. Kalau surat yang paling utama adalah Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah. Maka ini surat yang memang kedudukannya sangat istimewa. Kalau Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah satu surat yang tidak Allah berikan kepada Nabi sebelumnya. Ya, ringkas, padat, menyeluruh. Wah, ini surat Al-Fatihah. Makaten. Nggih. Cekap nggih. Ibu-ibu, bapak, punika ingkang saged kuaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.